Saudara sekalian, apakah saudara pernah punya sepeda atau motor atau gerobak yang setirnya sudah mulai rusak, tidak bisa dikendalikan, ngawur gitu saudara ya. Tapi kita mau belokkan dia ke kiri misalnya. Kita paksa terus ke kiri, kita paksa terus ke kiri, kita paksa terus ke kiri. Akhirnya benar-benar ke kiri dan tidak bisa ke kanan atau lurus lagi. Itu yang menurut saya Tuhan ajarkan kepada saya. Daging kita, ambisi kita itu, saudaraku, maunya ke kanan misalnya. Tapi kita mesti ke kiri, ke arah Tuhan dan kerajaannya, saudaraku. Sulit sekali mengubah arah hidup ini, sulit saudara, sulit. Tetapi kalau kita nekat itu bisa. Kalau kita nekat itu bisa. Kalau kita nekat itu bisa, saudara. Ya. Kita paksa terus. Lama-lama bisa, saudara. Begitulah hidup kita, saudara. Semua juga mesti maksa, saudara. Kalau kita jadi rusak ini kan nggak usah dipaksa karena situasi dunia memang sudah rusak. Kita mewarisi gen yang rusak dari nenek moyang. Kita dilahirkan dalam benih dosa. Itu otomatis saudara rusak. Nggak usah dipaksa rusak juga udah pasti rusak, saudara. Tapi untuk menjadi baik itu mesti dipaksa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu ikut aku, kamu harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu kan artinya kita melakukan apa yang kita nggak suka, begitu. Kita menyangkal diri. Melakukan apa yang bertentangan dengan naluri, gairah, semangat, nafsu kita. Itu namanya menyangkal diri. Pengen bicara apa, tapi kita tahan. Mau marah, kita tahan. Ya. Mau lakukan apa, kita tidak mau. Kita arahkan, dan itu kita paksa. Kita paksa. Seperti bangun pagi jam 4:30, begitu. Itu tidak gampang. Apalagi yang tidak biasa bangun pagi. Bisa berkata begini, tidak bisa Pak saya. Pokoknya itu yang saya nggak bisa. Ya udah, nggak bisa, nggak usah. Terserah situ. Seperti anak-anak kalau misalnya disuruh, ayo nak, kau minum ini ya, minyak ikan misalnya. Waktu kita kecil dulu dipaksa minum minyak ikannya. Itu kalau kita minum minyak ikan tuh, aduh baunya minta ampun, dan sudah sekian lama masih rasanya gelek, waduh masih bau. Tapi kalau nurut ya udah, lama-lama minyak ikan juga bukan suatu yang menjijikkan. Ya begitu. Dulu saya tidak doyan kepiting, tidak suka. Tapi karena terus tiap kali diajak makan kepiting, akhirnya lebih dari mau. Lebih dari mau artinya juga jadi mencari. Kita juga begitu terhadap kebenaran dan kesucian. Maaf ya, kita kan mentalnya mental babi, bukan mental domba. Babi sukanya dicomberan. Makanya kotoran. Sekarang kita mau jadi domba. Waduh, dari kodrat babi ke kodrat domba. Itu tidak gampang. Dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Waduh. Berat. Tetapi kita punya kesempatan itu hanya satu kali selama 70 tahun. Dan kalau makin tua kita tidak merubah diri, pasti tidak bisa berubah. Jadi sampai tidak bisa berubah. Akhirnya kita nggak bisa berubah.
Itu masalahnya, saudara. Ya. Jadi tidak bisa berubah. Ini yang mengerikan, saudara. Ya. Kita bersyukur ya, bagi yang sudah berumur seperti saya, bersyukur kita mengalami banyak penderitaan, mengalami kepahitan, kepedihan hati ya. Maksudnya kepahitan bukan kepahitan kita jadi benci orang, pahit rasanya, getir, miris, pedih ya. Dirugikan, dilukai, disakiti, dihina, direndahkan. Tapi itu cara-cara Tuhan untuk mengubah kita. Ternyata itu nutrisi yang Tuhan berikan, saudara. Ternyata itu nutrisi yang Tuhan berikan, saudara. Ya, ternyata itu nutrisi. Kita bersyukur. Saya percaya apa yang menjadi langkah kita hari ini akan terus kita kembangkan ya saudara, sampai kita menjadi orang-orang saleh Tuhan. Ya, ini pesan Tuhan untuk kita pada pagi ini. Besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat kita berdoa lagi. Selasa tanggal 3 Mei suara kebenaran ditiadakan, saudaraku. Masih suasana lebaran ya. Jadi kita karena beberapa alasan ya, jadi ditiadakan dulu ya. Saya kira saudara masih bisa ikuti Truth ID, kan ada beberapa yang belum sempat diupload ya. Sekarang sudah bisa diupload. Ada waktu kita tidak bisa live streaming melalui Truth ID atau mendapat strike ya dari YouTube diunduh ya, termasuk Anda bertanya Alkitab jawaban soalnya sampai 1000 sih Instagram. Mesti nggak perlu pakai itu tulisan kali kalau supaya nggak itu ya. Yuk mari kita tutup dalam doa. Terima kasih untuk perjumpaan pagi ini Bapa. Hormat kemuliaan bagi namamu dan pertemukan kami besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Kami senang di hadapanmu Bapa, kami bahagia dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa ya saudara, besok kita ketemu jam 5 pagi.